Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Crab Mentality. Berdasarkan kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1-8 bersama dengan saya Pendeta Dina. Teens, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini kembali kami boleh belajar dari apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh memahami dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami senantiasa dapat menghidupi firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada saat ini adalah di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 4 hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Teens, pernahkah kamu melihat banyak kepiting dalam satu ember? Biasanya nih, kepiting yang masih hidup akan mencoba naik untuk keluar dari ember itu. Tapi upaya seperti itu tidak akan pernah berhasil karena kepiting lainnya akan menarik lagi temannya untuk tetap berada di ember tersebut. Perilaku kepiting yang seperti itu kemudian dijadikan analogi dari sikap iri pada keberhasilan orang lain. Crab mentality atau mentalitas kepiting. Kain dan Habel adalah kakak beradik. Idealnya hubungan antar saudara itu kompak, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Namun sayang, relasi antar saudara ini tidaklah selalu ideal. Kakak dan adik juga kerap iri satu sama lain. Dalam teks Alkitab kita hari ini, rasa iri itu terjadi pada dua saudara yang sudah dewasa. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel menjadi gembala kambing domba. Ketika keduanya datang kepada Tuhan untuk bersyukur, Kain merasa iri pada hasil kerja Habel. Hasil kerja Habel yang dipersembahkan kepada Tuhan diindahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tidak ada penjelasan tentang alasan dari sikap Tuhan yang seperti ini. Tetapi Tuhan kemudian berbicara kepada Kain. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Semestinya, jika apa yang dikerjakan Kain adalah hal yang baik, maka Kain akan merasa gembira dan tidak perlu marah. Namun, Kain sangat dikuasai oleh iri hati sehingga ia membunuh adiknya. Teens, orang-orang yang mempunyai daya tahan kuat dan mental kuat tidak akan membenci keberhasilan orang lain. Jujurlah pada dirimu sendiri. Adakah kamu bersikap memusuhi dan melihat orang lain sebagai ancaman? Apakah kamu iri melihat orang lain yang lebih darimu dan memiliki hal-hal yang tidak kamu punya? Jangan biarkan rasa iri itu menguasai dirimu ya. Jadikanlah orang-orang yang kamu pandang berhasil sebagai teman dan belajarlah dari mereka. Keberhasilan akan datang dari ketekunan dan kerja keras,
bukan dari iri hati. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan sekali lagi melalui firman Tuhan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, yang pertama dan yang utama yang harus kami perhatikan adalah bahwa jika kami ingin hidup berhasil, maka diperlukan perjuangan, usaha, dan kerja keras. Bukan dengan iri hati, tapi biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan semangat, dengan optimis, dan dengan hal-hal yang positif. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Teens, jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.